Oke, jadi balik lagi di konten Point of View Mentor ya. Di sini gua akan ngebahas tentang apa di yang kemarin kita brief di 2025 itu belum profit konsisten. Nah, ya itu harus persiapin apa aja nih di tahun 2026. ya Jadi hartanya jangan sampai habis gitu. ya, jadi harusnya jangan sampai habis ya gitu. Jadi karena gini ya, ngomongin tentang profit konsisten gimana sih? Ya, profit konsisten gimana sih? Nah, itu sebenarnya harus di breakdown secara mendalam di gitu. Kayak termasuk lu juga kan lu masih proses belajar ya gitu. Lu masih proses belajar gimana caranya lu juga trade-nya itu biar bisa lebih baik gitu. Jadi kita harus tahu manusianya dulu nih di gitu. Manusia ini proses berpikirnya tuh apa sih gitu. Nah, sedangkan kita kan pakai neuroscience ya. Ya Iya, nggak sih? iya. Kita pakai neuroscience gitu. Nah, lu sendiri masih inget nggak tuh neuroscience sedikit-sedikit ilmu yang gue kasih waktu kita private? Nah, waktu itu dibahas tentang amigdala ya, paling paling Ya, paling banget itu tuh amigdala banget gitu. ya Itu amigdala. kita harus mengkontrol kan amigdala kita selama kita trading ya. Karena Ya, psikologi, terutama lebih ke arah psikologi itu yang akan mempengaruhi kita punya decision making nanti ke depannya. yes gitu. Nah, jadi gini, kita ngomongin secara definisi dulu nih ya. Amigdala tuh apa sih gitu? Mungkin kebanyakan orang itu nggak tahu itu amigdala apa gitu. Karena menurut gue sendiri ini amigdala tuh penting banget gitu. Dulu tuh kita pakai metodenya Wellcott-Sperry gitu. Jadi Wellcott-Sperry itu bilang kalau misalnya di tahun 1960-an itu manusia itu berpikir ada dua otak gitu ya. Otak kiri itu untuk menghitung, otak kanan itu buat emosional. Itu dulu tuh gitu. Nah, ketika perkembangan zaman itu lahir, terutama dunia komputer dan internet gitu ya. Ilmuwan Itali itu di tahun 90-an ya, di tahun 95 lebih tepatnya namanya itu Giacomo Rizzolatti namanya. Nah, itu bukan back Juventus ya. Ntar dibilang back Juventus lagi. Bukan ya. Itu ilmuwan tuh ya kan. Jadi dia itu akhirnya research tuh ya kan, research kembali tentang otak manusia gitu. Perilakunya tuh apa sih? Diteliti bener-bener sama dia gitu. Oh ternyata ketika di research ulang gitu, oh ada loh yang namanya tuh amigdala gitu. Dia terletak di sistem limbik otak gitu dia. Nah terus dia perannya tuh apa sih nih amigdala gitu. Nah, yaitu adalah dia pemrosesan emosi itu, si amigdala ini gitu ya. Nah, itu kalau misalnya kita itu misalnya ada di hutan gitu. Nah, terus di hutannya itu kita tiba-tiba ketemu hewan buas. Ketika rumput bergoyang gitu ya, ya kan. Rumput bergoyang nih di tengah hutan, rumput bergoyang. Nah, manusia itu kan mungkin gak sih lu kalau jadi di dalam situ lu akan ngecek gitu. Ada apa sih di Enggak, sini gitu. Enggak kan? pasti Ya kita langsung langsung apa? udah mundur dulu, apa ntar dulu nih apa nih gitu kan. Iya, iya, apa nih ya? Udah bodo amat kan. Yang penting mode survival langsung apa? Lari Benar, kan langsung gitu. benar, benar. Iya, ya itu kalau misalnya di tengah hutan ya. Tapi kalau di tengah hutan kota bergoyang nih pas dibuka orang coli gitu kan enggak. Beda. Beda ya. Beda gitu ya karena di tengah hutan jadi ya udah daripada nanti hewan buas bodo amat apapun yang terjadi itu ah lari aja lah gitu kabur aja lah biar apa biar nanti kita selamat gitu, kita masih hidup. Nah, itu tuh amigdala tuh. Kalau di kehidupan sehari-hari itu kebanyakan orang tuh kayak nggak punya duit nih, akhirnya apa, akhirnya melihat iklan-iklan ya kan modal misalnya modal berapa, 100.000 jadi 10 juta, jadi berapa lagi tuh. Nah, itu yang Bener. ya gimana Di? Gimana Di? Jadi Fortuner kan, 2 juta jadi Iya, Fortuner iya kan. 2 juta jadi Fortuner kayak gitu-gitu. Nah, orang itu kenapa dia tertarik gitu? Kenapa sih nggak pakai akal sehatnya gitu? Karena amigdala itu yang berperan di gitu. Amigdala tuh yang berperan gitu. Ah teman gua kemarin modal 50.000 jadi 50 juta. Ah gua coba ah gitu. Coba terus nah makanya kan judul-judul di Indonesia laku karena apa? Karena manusianya itu amigdalanya tuh kenceng-kenceng gitu. Nah, belum lagi apa, berita-berita gosip, apa, orang-orang kepo kan, gitu. Nah, itu kan apa, itu amigdala juga, berita-berita amigdala gitu. Lu pernah nggak sih, lu merasa bahwa kayak
anjir nih berita sepele ini itu bisa viral anjir. Dan itu banyak Iya, orang iya, yang komen gitu. Nah, lu iya, lu iya. lu pernah ngelihat kayak gitu nggak sih Pernah di banget. Apalagi kan di media sosial yang Indonesia terutama ya. iya, Ya, selingkuh lah, iya. apalah. Itu nggak penting-penting amat buat kita ya sebenarnya. Iya gitu Kita tuh. tahu juga nggak ada penting-penting amat sebenarnya. Iya betul, nggak Tapi penting-penting amat begitu sama. gitu. Nggak penting-penting amat buat kita gitu. Tapi kenapa ya masyarakat, apalagi TikTok tuh, lu tahu sendiri TikTok Iya, isinya kayak mana kan, orang amigdala semua isinya gitu. Makanya kenapa kayak orang-orang orang-orang kita itu belanja di TikTok tuh luar biasa banyaknya gitu. Ya karena ya mereka nggak peduli itu butuh apa enggak, yang penting terlihatnya menarik nih ya gitu, coba lucu beli aja. kayak Kali gitu. udah beli, penting-penting amat kenapa gue beli ya Iya, gitu. iya. Jujur gue sendiri pun gue pernah melakukan hal itu juga gitu. Ya, Ya nggak munafik lah gitu. Contoh hal yang paling tololnya gue itu, lu tau nggak gue beli apa? Gue beli kan gue waktu itu lagi suka mancing kan, ya hmm. kan. Gue lagi suka mancing. Nah terus ada kail, ya kan. Kailnya itu bentuk lur. Nah lurnya itu dia bentuk laler. Cuman gitu doang. Cuman gitu doang tuh. Terus akhirnya gue beli tuh di. Heeh. Iya, Kepake. pas gua nyampe, gini doang ya, ya kan? Gua coba tuh mancing di empang, nggak ada yang makan gitu. Gue sebel kan, ya kan? Gue sebel. Akhirnya apa? Kan ketika lagi mancing itu kan ada pelet kan, peletnya ada laler tuh. Nah di sebelahnya ada ini tuh, ada sapu lidi. Gua geprak lalernya, bodo amat lalernya gue pegang, gue taruh pancingan, itu yang dimakan sama ikannya. Kalau gitu gak usah beli. Nah, itu dia. Hal-hal yang setolol itu gitu. Kadang-kadang gue suka penasaran ya kenapa hal itu bisa terjadi gitu. Oh, gue FOMO nih ternyata nih, hal-hal kayak gitulah gitu. Tapi itu adalah bagian dari manusiawi ya gitu ya. Dan itu nggak bisa diganggu gugat gitu. Nah, poinnya tuh masyarakat Indonesia tuh amigdala kenceng-kenceng gitu. Parah, kencengnya parah gitu. Makanya pengusaha yang kreatif tuh jual apapun ya pasti laku-laku aja gitu. Terus contoh misalnya kayak influencer-influencer yang ngasih-ngasih duit, tau kan? Iya, Iya, ngasih tahu. iya, iya nggak sih gitu. Nah, lu bayangin aja gitu. Seramai itu orang pengen banget dapet duit gitu. Karena apa? Karena kebutuhan hidupnya itu terancam gitu loh, di. Jadi mereka Nah, melakukan apa yang sekiranya di follow internet itu bisa bisa ini bisa nih kayak nih bermanfaat nih buat gua gitu. Kayak gitu. tentu aja follow dapat duit ya sebenarnya. Tapi ya Iya, udah follow aja dulu. iya, karena kan dapat duit gitu, nggak ada salahnya. Sebenarnya itu nggak salah guys. Cuman masalahnya adalah hal-hal kayak gini tuh kalau dibawa ke investasi, dibawa ke trading itu ngeri banget, Berbahaya banget. berbahaya Jadi banget. kita menggampangkan, meremehkan juga dunia trading dan dunia investing ini gitu. Iya gitu, ngelihat orang nih, ih layer-layer, terus apa full margin, ih kok gampang banget ya nyari duit ya. Sekarang lu bayangin Tapi kalau trading segampang itu, tukang ojek trading semua kan, ngapain dia narik benar-benar, benar-benar. gitu loh. Iya. Nah, hal-hal itulah yang membuat buruk citra trader-trader di Indonesia tuh terutama gitu. Karena ya balik lagi memang kalau menurut gua Konoha ini memang tidak mau masyarakatnya itu banyak uang, karena nanti susah untuk diatur gitu loh. Poinnya tuh kayak gitu. Di Konoha ini tuh bener-bener mengerikan sekali. Jadi kita harus keluar dari sistem yang Konoha bikin buat kitanya sendiri gitu. Harus kreatif kita. Nggak bisa nih hidup kayak gini, apa ya, harus ngapain ya gitu. Oh trading, ya udah trading caranya gimana ya. Oh gue rugi nih, gue MC, kan harusnya di breakdown ya. Ya kan, Iya, bukannya iya. bukannya kita malah top up lagi gitu. Nah orang Indonesia tuh top up lagi biasanya itu dia. Wah anjir Top up MC top lagi up. dengan Iya harapan dibalik atau bahkan betul lebih. betul. Nah orang Indonesia tuh mayoritas tuh kayak gitu. Makanya
Yang join MOV sendiri itu ada loh yang rugi 2M. Paling gede di MOV ya. Gitu. Rata-rata mayoritas di MOV tuh rugi puluhan juta lah sama ratusan juta tuh kebanyakan. Jason aja dia bilang kan mobil dapat kali Mas gitu. Kerugiannya dia tuh gitu. Nah, jadi poinnya apa? Poinnya di sini kita harus mengaktifkan salah satu pola pikir kita yang satu lagi, yaitu apa? Prefrontal cortex gitu. Prefrontal cortex tuh apa sih gitu. Nah, mungkin gini. Ini contoh sederhananya. Lu kuliah kan ya, Di? Lu kuliah kan? Tapi ini ngomongin mayoritas aja lah. Ini kita ngomongin mayoritas gitu ya. Kita ngobrolin tentang akademisi nih gitu. Karena lu kuliah, lu pernah nggak ketemu temen SMP, temen SMA? Lu pernah nggak ketemu? Yang mereka nggak kuliah lagi? Ada ya, ada. Ada kan? Nah, lu ada rasa yang aneh nggak ketika lu ngobrol sama mereka? Kayak, nggak Eh, nyambung nih atau misalnya, oh ya, gitu ya lebih gitu. ke arah itu, lebih ke arah gitu. Ada perbedaan mindset dan perbedaan cara pola pandang terhadap ya Iya, kondisi gitu, pola pikir gitu, cara ngomongnya beda, kita iya. cara ya udah kita dengarkan mereka menyampaikan pendapat mereka ya, bukan bilang mereka nggak nyampe, bukan, tapi oh begini loh pola mikir mereka gitu. Iya, jadi Ini kita pola pikir. jadi kita punya batasan yang sekiranya, ini nggak bisa gua counter nih gitu. Tapi Ya, nggak sih ya. Kita emosinya tuh milih diam, gimana? kita milih diem. Iya, iya. Iya, betul. Jadi kita lebih milih diem. Jadi poinnya apa? Poinnya di sini kita berpikir bahwa nggak bisa nih, apa namanya, komunikasi sama mereka tuh ada batasan-batasan tersendiri karena beda banget ya. Kita ngobrol sama dosen juga kan. Kita ngobrol sama teman-teman yang kuliah gitu. Nah, itu beda gitu. Nah, bukan berarti itu suatu hal yang buruk ya gitu. Tapi karena memang konsep pola pikirnya memang seperti itu gitu. Jadi makanya ketika kita kuliah itu tujuannya apa? Tujuannya itu untuk membentuk prefrontal cortex kita gitu loh, Di. Makanya kalau misalnya gua sendiri gue sangat tidak setuju kalau misalnya kuliah itu scam gitu. Kalau gua sendiri ya gitu ya. Kan atau sekolah itu scam itu gue kurang setuju dengan hal itu gitu. Karena memang beda banget antara orang yang sekolahnya tinggi sama yang sekolahnya nggak tinggi tuh beda banget sih gitu. Tapi gue Frontal konteks ini gimana? boleh dijelasin lebih lanjut dong, Mas. Mungkin Oke. kayak ya, Mhm. pada tahu nih kenapa tuh. Kenapa Iya, kuliah membentuk refleks ini? iya gitu. Jadi kalau kita ngomongin definisi prefrontal cortex dulu ya gitu. Jadi kalau kita ngomongin definisi prefrontal cortex itu dia itu ada di depan di sini nih gitu. Apa namanya, letaknya nih ada di depan kepala nih di sini. Nah, tugasnya prefrontal cortex itu adalah untuk perencanaan Oke, apapun gitu. Makanya jujur ya, gua nyari 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 istri yang tepat buat gue juga, mana nih yang pakai PFC ya gitu, ceweknya gitu. Kan ada yang tiba-tiba cewek tiba-tiba nggak ada angin nggak ada hujan tiba-tiba pengen, kesini yuk gitu. Ngerti nggak sih lu? Saking gabutnya, ya kan. Nah itu cewek-cewek yang kayak gitu tuh gue tinggalin tuh. Ya biasanya gitu. Kesini yuk, kesini yuk gitu. Nah, gua nemuin istri gua nih, ketemu sama istri gua nih ketika misalnya cara gua ngetesnya ya, misalnya, besok kita liburan yuk, liburan kemana nih? Ya udah lihat aja nanti. Nah kalau yang kayak gitu ceweknya gue skip tuh biasanya, gue skip tuh. dia suka yang planning Iya, ya. iya yang gue lebih suka yang planning. Kalau misalnya istri gue yang sekarang, yang waktu masih pacaran gitu, dia tuh terstruktur gitu. Ya udah besok kita ke Bali yuk. Nanti di Bali itu hari pertama kita ke sini, hari kedua itu kita ke sini, hari ketiga itu kita ke sini gitu. Nah, ini yang gue cari nih. Ya udah gue nikahin kayak gitu. Kayak gitu di kalau gue ya gitu. Nah, begitu juga di MOV sendiri kan. Di MOV sendiri itu kita morning briefing itu dari tahun 2023 sampai sekarang tuh masih aktif morning briefing. Hmm, Kenapa harus ada morning briefing? Karena kita harus punya rencana gitu. hmm, Di trading ini kita mau ngapain dengar. gitu. Dan di zona mana kita bakalan masuk. Nah, komitmennya di situ gitu. Lu pernah nggak sih awal-awal trading nih, gue ya dulu awal trading yang nggak ngerti apa-apa ya. Gue cuman lihat MetaTrader, cuman ini kayaknya bisa nih.
Ya udah gue pasang buy, abis itu gue tarik SL, abis itu gue tarik TP. Nah itu seringnya kena SL-nya tuh. Lu pernah nggak kayak gitu? Gue jujur pas gue terjun gue langsung gue harus tahu dulu tuh metode apa yang mau gue pakai dan apa yang harus Oh, lu gue lu lu lakukan. berarti Karena kalau lu nggak ada di fase itu ya? Lu nggak ada di fase itu ya? Ya, good sih. gue orangnya sangat terstruktur juga sebenarnya mas. Hmm. Gue juga sangat terstruktur, Hmm. bahkan terlalu terstruktur kalau kita bahas Iya kebiasaannya. iya sih, terlalu terstruktur ya. Jadi emang lu sih emang karakternya emang benar-benar parah sih. Tapi kebanyakan orang tuh kayak gitu di. Kebanyakan orang Yeah. gitu. Coba-coba gitu, main-main akun kecil kayak gitu-gitu loh. Tapi gue dulu awal-awal nggak, gue kena oknum sih gue awal-awal gitu. Langsung jebret 50 juta hilang gitu. Dulu kan di broker Indonesia kan dia hitungan pakai fix ya. Dia hitungan $1 tuh 10.000 gitu. Jadi 10.000 dihitung $1 dulu tuh pakai fix rate. Tapi ya akhirnya gua dalemin lah gitu. Ya nemu neuroscience ini, dan menurut gua neuroscience ini tuh sangat berguna banget buat metode move yang bener-bener super ngebut. Lu tahu sendiri kan juga di move sendiri ada yang cuk deposit 1.000 dalam sebulan dia profit 200% besokannya MC. Ada juga kan kayak gitu. Ya lu tau lah orangnya gitu. Nah, kita di sini obrolinnya perilakunya ya gitu. Nah, kenapa dia bisa kayak gitu? Karena tidak ada perencanaan yang matang ketika trading. Jurnal juga kagak gitu loh. Karena journaling ini sangat-sangat penting banget gitu. Tujuannya apa? Tujuannya di sini kita mau jadi trader yang mana nih gitu. Mau trader yang gambler apa yang bisnis gitu. Kalau yang bisnis kan sekarang gua tanya sama lu di, bisnis apa yang sekiranya itu tidak dicatat keuangannya? Ada nggak? Ada, nggak mungkin. Hah? Pembukuannya harus ada, nggak Harus mungkin ada ada, kan? Nggak mungkin ada ya. ada dong. Ya udah, berarti kan kita kalau mau misalnya menganggap trading ini seperti bisnis, ya memang harus kita di sini itu menganggap trader itu seperti bisnis gitu, karena berhubungan dengan uang, Hmm, ya nggak? enggak, Gitu. ngerti. Itu ya kita perlu journaling. Nah, terus gue tanya sama lu, ada nggak bisnis yang kalau lagi rugi dia nggak evaluasi? Ada nggak gitu? Kebetulan kan bapak lu punya toko tuh, ya kan? Wah, Ada itu nggak nggak mungkin sih, evaluasinya? pasti langsung nyari kenapa nih ya, ada kesalahan apa ya kan, lalu atau cari tahu kenapa pasarnya jadi begini ya gitu ya, Iya atau gimana gitu gitu ya, kan, tetap pasti tahu dong. diteliti dong kayak gitu. Nah, kalau trader itu kan kebanyakan itu dia nggak kayak gitu, ya nggak? Trader itu kebanyakan Jatuhnya ya udah jadi itu kalau rugi udah nggak, bodo amat, besok depo lagi kan gitu. Nah itulah yang ditebarkan di Indonesia tuh kayak 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 sekarang ini gitu. Jadi gimana mau tradernya jadi berkembang, susah gitu. Nah kan kita udah tahu nih ya kan, kita trading kita harus pakai PFC kan, kita harus pakai prefrontal cortex, kita nggak bisa trading pakai amigdala tuh nggak bisa sama sekali gitu. Jadi makanya lu pernah nggak ketika lu trading, anjir gue udah SL mulu, ya udah gue entry aja lah di mana aja gitu. Lu pernah itu nggak, ngelakuin hal itu nggak? nah itu pernah 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 banget. kan? Nah itu amigdala tuh udah ngambil alih tuh. Gitu, planning lu dihilangin semua sama dia gitu. Lu udah mode survival, lu merasa bahwa wah gue harus cuan nih karena besok kebutuhan gue tuh banyak banget gitu. Kalau gue nggak cuan sekarang, nanti anak istri gue gimana? Nah itu udah amigdala parah tuh gitu. Kayak gitu poinnya. Makanya kan kenapa di Konoha juga banyak koruptor ya, jawabannya ya sama kayak gitu. Anjir gue udah ngeluarin duit banyak-banyak buat kampanye, masa iya gue nggak balik modal? Iya dong. Ya udah markup kan kayak gitu-gitu dia mainnya gitu. Ya selagi Konoha itu banyak partai ya, jadi susah juga buat maju. Pokoknya itu sih. Amigdalanya kenceng. Ya pejabat kita aja amigdalanya kenceng, ya nggak? Apalagi warga. Apalagi warganya, gitu aja poinnya. Ya makanya kita harus jadi beda sendiri. Poinnya kan itu. Gitu. Kalau Iya, misalnya kita nggak jadi nggak beda sendiri, kita mau harapin apa gitu. Kebanyakan teman-teman di Move juga banyak juga kan yang kerja di luar kan, ya Mas Arif di Korea, ya kan. Terus ada yang di Australia juga. Banyak tuh yang kebanyakan yang di Australia lah. Ada yang di Jepang juga gitu ya, karena ya itu tadi gitu. Di Konoha sendiri sistem dari kita kerja di sini aja susah banget gitu. Buat nyari kerjaan yang UMR aja susah kayak gitu loh. Makanya mereka akhirnya keluar gitu. Nah, kita harus beda sendiri, kita harus kreatif nih, kita harus bisa memanfaatkan si trading futures ini gitu. Cuman
gimana sih cara yang bener gitu loh. Ya kan? Benar. Cara Nah, yang orang bener. akhirnya karena amigdala yang itu susah Hmm. dapat kerja, dia nyari solusi. Ketemulah trading. Tapi karena amigdala yang besar itu menganggap trading ini sebagai instant money gitu. Iya, instant money. Iya, benar. Intinya begitu. Nah, itu mindset yang harus kita rubah berarti di situ Harus kan. harus dirubah. Kenapa? Karena yang gue bilang tadi gitu. Kalau trading gampang tukang ojek tuh trading semua. Poinnya tuh di sana. Pesan makanan gitu. Tukang ojeknya dia lagi tarah dikit lagi TP nih kan nggak mungkin juga. Poinnya di sana. Jadi kita harus rubah dulu itu. Diri kita dulu tuh harus dirubah tuh. Kita di sini masih amigdala apa udah PFC? Itu aja gitu. Itu aja dulu. Kita tadi udah tahu ya, amigdala sama prefrontal cortex ini. Yes. Nah, kita udah tahu diri kita dulu, baru kita di situ kita telaah di sini. Nah, ada dua problem di sini. Apa nih? Problem eksternal sama problem internal. Nah, kita ngomongin eksternal. Eksternal berarti di luar kontrol kita. Ketika kita ngomongin di luar kontrol kita, di sini adalah lingkungan-lingkungan terdekat kita gitu. Lingkungan-lingkungan terdekat kita di sini kita harus tahu teman-teman kita amigdala semua apa bukan nih. Gitu. Benar. Karena manusia itu secara karakter itu terbentuk dari lingkungan. Contoh misalnya sekeliling kita tuh amigdala nggak tuh, gitu. Terus keluarga kita tipe yang amigdala juga nggak tuh, yang otaknya duit, 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 gitu. Nah kalau misalnya ada di fase itu, wah bahaya tuh masuk ke trading, gitu. Nah, terus habit kita juga sama, habit kita juga belanja mulu nggak nih, hedon nggak nih habit kita. Nah itu perlu diantisipasi tuh sebelum masuk ke trading tuh, gitu. Karena masalah eksternal ini ya kayak gue sekarang ya, kondisi di mana ibu gue lagi sakit, istri gue mau lahiran. Ya gue tahu diri lah gitu, gue nyebur ke market juga percuma, nggak bakalan profit gue, gitu. Mendingan apa? Mendingan gue stop dulu trading tuh duit kemarin masih ada, kan gitu. Nanti kalau keadaannya normal ya kan, nanti gue masuk lagi, kayak gitu. Agak susah soalnya trading tuh ada faktor eksternal ya, beda sama investment ya. Gitu. Makanya nanti goalsnya anak-anak yang udah profitable tuh kita bakalan lari semua ke investment gitu. Kita tidak mau bergelut lagi dengan amigdala lagi gitu. Ujung-ujungnya tuh bakalan ke Karena sana gitu. capek juga sebenarnya kalau trading tiap hari ya sebenarnya. Capek deh. Tapi sekarang gue tanya, dengan cara apa kita bisa cari duit buat investasi di zaman sekarang ya? Ayo, menurut lo apa? Ada nggak hal lain selain trading? Lu jadi konten kreator, kalau lu nggak ngajak orang ribut, nggak bakalan rame, Iya. ya kan? Oh, konten Benar. kreator duitnya gede tuh, iya gede sih gitu. Cuman ya, apa iya lu mau berantem sama orang di internet? Gue sih ogah, capek. Berantem sama orang kalau enggak bakar duit dulu ya, bagi-bagi uang ya. Iya, bagi-bagi duit dulu gitu. Nah, kecuali lu punya bisnis ya kan, nah, bisnis lu ya kan, lu sebagai konten kreator tapi lu punya bisnis, nah itu oke sebenarnya. Menurut gua ya gitu. Cuman kalau ranahnya udah kesenggol-senggolan orang lain itu udah males sih, capek sih gitu. Misalnya lu bisnis A terus ada lagi orang bisnis A juga, ya udah lu berdebat tuh di situ tuh. Berantem tuh lu cari market kayak gitu. Itu capek sih gitu. Ya walaupun di dunia trading sendiri banyak ya yang kayak gitu ya. Gitu ya. Berantem ya kan, yang ini salah berantem, debat, ujungnya left trade dong, ya misalnya kayak gitu ya. Itu banyak sih ya. Cuman kalau misalnya gua sih ogah sih ngapain gitu loh. Kalau gua ya katanya udah banyak duit buat apa berantem, ya nggak sih? Mau cari engagement gitu, mau cari traffic ya. Kalau misalnya cari traffic ya lu jatuhnya berbisnis kan, bukan trading. Jadi ya buat apa? Kayak gitu nih. Contoh nih kayak Membisniskan engagement tradingnya, membisniskan tradingnya ya, ya masih beda ya. iya mungkin ya seperti itu ya. Contoh misalnya kayak gue juga nih ya. Tapi bang lu kan open private juga berbayar dan mahal gitu. Ya kalau misalnya gue mau ke ranah bisnis sih, mending gue bikin kelas aja sih. Gue nggak bikin private sih. Iya nggak sih? Ya kan, Benar, maksudnya kelas benar. yang satu kelas misalnya 30 orang gitu.
Ya, Bulanan aja. bulanan aja. Ya, satu orang bayarnya 10 juta, gue yakin berebut itu. Berebut itu, pasti gitu. Nah, yang jadi masalahnya ini kan goals gue mau cari teman pensiun. Gue mau cari orang-orang yang emang bener-bener dia niat banget buat belajar trading di. Karena kalau orang yang udah berani betting sama dirinya sendiri, oke gue taruhan nih, ya kan, sama MOV nih, kayak gue bayar edukasi semahal-mahalnya berapa, 30 juta, 50 juta, gue bodo amat. Yang penting gue bisa trading, dan gue punya mentor, terus juga gue bisa komunikasi sama mentor gue sampai selama-lamanya gue akan join betting gitu. Dibanding lu betting ke market kan, lu betting ke market nih, punya duit 50 juta, 30, lu betting ke market, lu nggak tahu apa-apa, hilang doang duit lu, nyesel doang lu yang ada. Gitu. Kalaupun let's say kita betting ke market dan kita benar menang, Iya. apakah itu bisa diulang? Belum tentu kan? Belum tentu bisa diulang, belum tentu itu bisa diulang. Gitu. Pasti gini, pasti manusia tuh pasti akan ada greedy-nya. Lu betting ke market nih misalnya 50 juta jeder. Gue yakin 2 tahun lagi duit lu habis. Karena Iya. apa? Iya, lu cuman investment katakanlah gitu ya. Lu cuman faktor luck doang. Dan di pikiran lu tuh cuman nanti yang ada bukannya untuk mencari konsistensi, tapi lu mencari kemarin gue bisa nih. Maksudnya sekarang nggak bisa. Nah itu habis duit lu lama-lama. Ini nggak cuman Benar. di trading futures doang nih, di investment juga kayak gitu di soalnya. Benar. Iya, Gitu. benar. Di investment tuh kayak Banyak gitu. kenalan juga. Iya gitu. Contoh misalnya lu nggak punya strategi. Orang-orang misalnya beli apa? Beli contoh misalnya beli beli koin apa gitu ya kan, koin-koin micin B misalnya gitu. Nah, lu di situ cuan tuh, ya kan. Lu cuan banyak di situ, set. Nah, lu udah ngambil pikir tuh, dia bilang beli ini nih gitu. Dan akhirnya apa? Yang tadi profitnya tuh masukin lagi semua, greedy itu, gitu. Amigdala lagi ujung-ujungnya bisa kayak gitu. Itu Kalau ngeri. habis depo lagi. Kalau habis depo lagi, anjir kemarin gue udah cuan segini lagi, harusnya gue bisa cuan juga dong gitu. Masuk lagi kayak gitu. Nah itu juga masalah problem eksternal juga tuh di kita ada di komunitas mana gitu. Iya. Baik lagi kita ada di komunitas mana? Komunitas yang isinya orang-orang FOMO atau emang orang yang mau belajar gitu. Karena gue sendiri udah pengalaman juga tuh. Gue jujur aja kesalahan tertolol gue itu juga yang pertama itu live streaming. Anjir gue live streaming 1 tahun waktu itu di 2023 2024. Isinya apa? Orang-orang FOMO semua yang nontonin lu. Lu trading nih, entry, ya kan? Profit nih, ya kan? Profit, lu ditinggalin. Apa view-nya menurun karena apa tradingnya udah kelar. Gitu. Nah, terus ketika fase edukasi, itu waktu gua live streaming itu pasti ada fase edukasi tuh di. Ayo, kita udah profit nih, ya kan? Kita mau edukasi apa hari ini? Kagak ada yang nanya. Sebel nggak lu? Nah, balik lagi kalau misalnya gua oknum, apa yang gua lakuin di situ? Bisa nggak gua memanfaatkan orang amigdala ini? Bisa banget. Bisa banget ya, profit kan? Ya profit guys, jangan lupa ya join grup gua. Nih linknya. Lu pakai link IB gua ya. Ya gua kerja sama aja sama broker market maker. Orang dikasih cuan sekali, dia yakin, dia trust sama kita mau abisin itu orang tuh gampang. Iya, benar. Karena apa? Itulah skema Ponzi gitu kan. Bukan skema Ponzi itu di sebenarnya. Itu memang amigdala manusia kayak gitu. Dia itu nggak pernah puas sama apa yang dia dapat. Karena apa? Itu memang naluri mereka yang tidak terlatih. Ngerti nggak? Contoh misalnya gue ngecuanin orang nih, ya kan? Gue bikin langganan aja misalnya berapa? Sebulan 1 juta nih sinyal nih sama Alil gitu. Ya kan? Kalau gue pasti gue mendingan gue gratisin tapi pakai link IB gue gitu. Nah, gue dapat di situ nanti bonus deposit, terus juga per lot kalau brokernya market maker yang gue pakai lulus, duit loss lu gue bagi 2 sama broker. Gue kasih sinyal aja sekali, nanti SL sekali, mereka pasti MC, pasti. Amigdalanya kenceng, mode survivalnya muncul. Cuan gak gue? Cuan. Cuan. Cuan banget. Tapi
moral yang bermain di situ. Benar nggak? Kalau orang yang marah-marah bilang aja, namanya market, gue juga rugi. Iya, lu rugi berapa sih, ya kan? Ya lu juga cuma rugi $300, gua rugi $3.000 banyakan gua. Nah, pasti tuh mentor oknum tuh pasti pembelaannya tuh kayak gitu, Di. Ya sedangkan akun gua akun dummy mau apa lu? Ya nggak? Akun gua akun bohongan. Ya kan? Terlihat real. Bisa masuk ke MyFX Book, bisa masuk ke mana lagi tuh? Akun dummy itu bisa masuk ke MQL5 bisa. Kalau gua sebagai AB atau jadi brand ambassador broker ya. Ini gue bukannya nyinggung-nyinggung orang ya, tapi memang pada faktanya tuh kayak gitu. Dan gue tahu kenapa, karena ratusan broker itu banyak banget yang ngajakin gue kerja sama dan gue nggak mau. Buat apa, gue udah cuan kok di trading. Makanya edukasi di MOV sekarang gue mahalin. Ya kan, orang mau masuk, ayo komitmen berarti kan. Kalau misalnya lu masuk, komitmen dong, tinggi dong, pengen bisa dong. Ayo, gitu. Tapi kalau misalnya lu nggak masuk juga ngaruh buat gue, nggak peduli gue. Filtrasi sebenarnya Mas ya. Filter aja gue, gitu. Ayo kalau lu mau bisa, ayo gue ajarin lu sampai bisa. Gue ajarin. Lu edukasi juga lama kan sama gua. Lu nanya, pernah nggak gua nggak pernah jawab pertanyaan lu? Nggak ada sih, sama sekali gue pernah. Kena Belum marah pernah? ada, kenapa kena marah ya? Karena guanya kenceng Iya, amigdalanya ya, amigdalanya gitu. kenceng, iya. Ngomongnya kelamaan gitu loh. Nah, tapi memang itu salah satu faktor di MOV ini yang bikin gua sebenarnya dibilang capek sih enggak ya, gitu. Tapi kalau misalnya kesalahannya itu mulu, gua capek sih gitu. Karena gua harus berargumen sama ego orang lain gitu. Ngerti nggak sih? Nah, ego orang lain itu tuh gua tuh perlu menaklukkannya dia gitu. Contoh Mang Jajang ya dulu. Wah, amigdala kenceng banget di awal-awal. Gue udah nyusun metode gini-gini, dia masih pakai MA. Ngapain pakai MA? Ya gue harus nunggu momen yang tepat dong, ya kan? Gue harus nunggu momen yang tepat. Ya udah, anak-anak yang lain dulu nih gue kasih tahu TP-TP panjang, Mang ya kan? Jajang sendiri yang belum TP. Dia belum nyadar juga tuh. Akhirnya gue giniin, Mang, kita kan belajar market structure nih, Mang. Mang Jajang TP cuma 20 pip, 30 pip, paling gede 70 pip. Lihat no yang lain, TP-nya panjang-panjang loh. Emang nggak sayang amunisinya? Ya udah, akhirnya apa, dia mikir, iya juga ya. Ya udah tinggalin MA akhirnya. Belajar market structure kok pakai MA. MA itu kan buat orang-orang yang tidak mengerti market structure based on teori. Akhirnya apa? Ya udah, Mang Jajang sekarang bisa TP-TP panjang kan. Hebat dia sekarang. Nah, kayak gitu tuh. Perlu proses gua buat ngeluluhin ego orang, amigdala orang. Gitu. Apalagi kalau lagi private di. Wah, itu gua kalau lagi private tuh ya untungnya akhirnya gue punya tips and trick ya, karena setiap gua private itu kan gue selalu rekam kan. Nah, rekaman itu kadang gue suka tonton ulang gitu. Wah, ini orang amigdalanya tipe ini nih. Ya kan? Ini orang amigdalanya tipe ini nih. Gua harus ngapain ya biar dia itu masuk ke logikanya dia gitu. Nah, yang susah tuh itu tuh membentuk prefrontal cortex orang di trading tuh susah gitu. Apalagi metode MOV tuh metode yang menurut gua susah untuk dipelajari, enak ketika kita itu udah memahaminya. Iya, metode MOV tuh ya lu mau ngomongin ICT yang susah itu nggak ada apa-apanya susahnya. Metode MOV susah banget. Hah? Jauh mas. Hah? Jauh banget. Jauh banget kan? Jauh Susah, banget. susah banget kan? Tapi kalau lu memahami enak nggak? Iya. Enak kan gitu. Walaupun lu masih struggle nih, tapi lu ngeliat orang-orang yang lain gitu. Enak kan? Ya, poinnya gitu pada dasarnya. Memang ya kalau gue sendiri ya gue mendingan all in gitu. Gue mungkin waktu itu gue kalau misalnya gue nggak all in $1.000 ke mentor gue yang di luar negeri, itu gue mungkin gue nggak akan kenal yang namanya jurnal trading di. Terus kalau misalnya waktu itu gue nggak betting $2.000 sama mentor gue yang sebelumnya, mungkin gue nggak berani TP panjang. Anyway, gue total educate itu gue 300 juta habis buat belajar investment sama belajar kripto sama belajar trading gold. 300 juta gue habis. Ya gue berani betting daripada gue buang-buang waktu, ya kan? Gue butuh orang yang lebih berpengalaman dari gue nih buat mengkoreksi karakter gue lebih tepatnya gitu. Nah, di mentor gue itu yang orang UK, dia itu bener-bener ngebentuk mental gue banget. Mental gue sama banget kayak lu sama gue. Cuman beda nominal aja. Nominal gue $2.000 soalnya buat educate. Itu aja bedanya. Tapi ilmu itu tuh gue dapat akhirnya gitu, dan gue akhirnya bisa, ya tahu sendiri lah super trader di kita tuh udah berapa kan.
gitu. Mereka jadi gitu. Mereka udah enak lah gitu. Bahkan ya lu tahu sendiri lah di kita itu siapa orang-orang yang udah jutaan dolar, lu tahu lah siapa. Bahkan puluhan juta dolar dari trading, lu tahu lah siapa di dalam grup. Nah itu bentuk kerja keras gua gitu. Biar apa? Biar ngedidik orang tuh ada cara khusus. Kalau gua cuman ngajarin teknikal doang, yang ada bikin MC orang-orang doang. Makanya gua nggak pernah tuh yang namanya gua bikin video teknikal metode di Move gitu. Mungkin gua nanti akan bikin, tapi gua akan memfilter mana yang lebih aman dan mudah dipahami ya. Mungkin nanti gua akan bikin seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya buat metode Move nggak bisa. Lu gua ajarin orang yang gua privatein aja pada males pelajarinnya. Udah bayar aja kadang-kadang masih ada yang masih belum original. Iya. Masih apalagi kalau bahkan dibikin konten doang ya gitu. Kalau misalnya kita nggak filter baik-baik, wah MC semua nanti. MC semua, beban moral gue lebih dahsyat lagi gitu. Tapi kalau misalnya gue mau cari cuan nih, misalnya gue cari cuan nih gitu, terus habis itu gue membershipin aja sebulan 1 juta, rame orang itu pasti. Orang yang jadi udah banyak, tapi kan apa? Moral gue juga teronta-ronta gue. Itu aja poinnya. Nah itu tuh problem eksternal tuh yang benar-benar memang kita harus pahamin banget. Karena tanpa problem-problem itu kita harus tahu ya, kita harus bisa filter dulu gitu, nyusun puzzle dari sini, dari situ, itu tuh susah tuh, gitu. Jadi poinnya apa? Poinnya komunitas itu penting ya, gitu. Penting buat kita, apalagi kalau di Move sendiri gua nggak pernah mau ada sinyal. Kenapa? Karena pelajaran yang dari sebelum-sebelumnya gitu. Tapi gue udah pernah cerita sih belum ke lu. Kalau dulu tuh Move tuh dari pagi sampai sore selama 1 tahun ya. Pagi, siang, sore, malam itu kita trading bareng terus tuh. Iya, iya. 2000 Pernah. ya 2023 awal sampai akhir 2023 dan akhirnya apa? Akhirnya kan waktu dulu kan oke lu mau belajar metode apa nih? Gue tahu semua tentang metode. Gitu. Gue tahu semua. Gitu. Kita mau adu knowledge ayo gitu. Gue bilang kayak gitu kan. Belajar SMC mas, oke, ini gue ajarin. Belajar Elliott Wave mas, nih gue ajarin. Belajar Wyckoff mas, nih gue ajarin. Belajar Do mas, nih gue ajarin. Gue kasih tahu semua, kecuali indikator ya, gitu. Karena gue sama sekali gue nggak tertarik dengan indikator dari dulu gitu. Karena gue waktu gue pakai apa namanya, pakai stokastik sama pakai MA dulu gue belajar metode pertama di gue nggak work sama sekali gitu. Jadi gue nggak mau ngajarin tentang indikator. Akhirnya apa? Kita kopdar kan, gitu. Kita kopdar, ya mereka pada happy gitu. Makasih ya Mas Halil. Ini aku profit nih puluhan juta. Makasih ya Mas Halil nih aku profit nih puluhan juta. Nih Mas Halil aku profit miliaran. Happy ya mereka. Tapi ketika gua tanya, oke metode apa yang lu pakai? Tahu jawaban dia? Jawaban dia cuma bilang, aku sih ikutin Mas Halil aja. Mas Halil nge-buy aku nge-buy. Mas Halil nge-sell aku nge-sell. Lu sebagai edukator, Akhirnya yang sebel nggak lu sebagai edukator? betul banget pasti. Karena ya kita pengen mereka bisa gitu kan. Pengen Ya, bisa gitu. Dan paling sampai selamanya lah bahkan gitu kan. Jadi kamu iya, bisa nggak perlu kalau nggak ada Mas Alil pun lu masih bisa bikin cuan trading. gitu loh. Iya, betul. Betul. Pengennya kayak gue lebih apa ya? Kan goals gue dulu itu gue nyari nyari trader di goals gue 2023. Gue nyari trader, ya kan gue punya investor. Yuk kita kembangin, gue awasin gitu. Nah ternyata ketika kopdar ya seperti itu mengecewakan. Akhirnya ya gue ngulik metode. Akhirnya gue ngulik Pengen metode. Gue ngulik metode, terus akhirnya metodenya bisa dipakai sama semua orang. Akhirnya ya udah gue stop. Nah dari sini kan di gue ya, jujur ya, itu cuan gue itu 100% sebulan di gitu. Sedangkan waktu itu gue sambil ngelola duit investor. Nah, gue merasa bahwa anjir investor gue enak banget nih, diem-diem doang dapat kan lagi itu pembagiannya 50-50 ya. Kalau profit dia 100% kan gue dapat 50% kan. Gitu. Dengan catatan waktu itu ketika misalnya gue kelola akun dia, kenapa gue mintanya 50-50? Karena kalau misalnya dia rugi, gue ganti uangnya. Gue ada jaminan itu waktu itu. Nah, terus pas pakai metode ini, ih kok enak ya? Ya udah akhirnya dipakai Mang Jajang, dipakai Gus Sidik gitu. Akhirnya bisa gitu loh. Di mereka works gitu. Mereka juga profitable. Yang gue kaget itu
Mang Jajang 175% per bulan. Anjir kalah gua. Ya enggak? Lebih gila lagi Gus Sidik 300% per bulan. Itu gue inget Ada banget yang tuh. baru. Iya, mereka pakai metode ini ya kan. Mang Jajang sama Gus Sidik waktu itu. Anjir, dia lebih hebat ya gitu. Berarti bisa nih. Akhirnya ya udah semua bisa. Ya udah, abis itu muncul lah dari Mang Jajang ke Bang Ari. Dari Mang Jajang ke Gus Sidik muncul lah Bang Ari ya. Bang Ari berapa persen ya waktu itu ya? 400% kalau nggak salah. Ya kan? 400%. Terus ini kita ngomongin yang big-bignya ya. Terus disusul lagi sama Mas Untung. Mas Untung 900%. Gila. Menurut gue itu udah gila. Disusul lagi sama Gusti 1000% per bulan. Anjir, lu trading gold udah kayak main coin micin anjir. Padahal trading loh ya, bukan sekali entry dapat cacing-cacing naga-naga loh itu. Itu Iya. berarti konsistensinya udah next level banget tuh. Iya. Konsistensi. Belum lagi Mas Amin. Mas Amin kemarin 1400%. Gila. Gila. Orang gila. Metode macam apa ini? Yang masuk akal. Itu aja poinnya. Ya udah akhirnya apa? Bisa dicerna sama mereka, super tradernya muncul juga, mereka juga cuannya banyak. Ya goalsnya ya yang tadinya gua mau ngelola dana investor, akhirnya apa investor gua stop tuh. Nah, investor gua stop, ya gua sekarang gua ganti visi misi gua mau nyari teman pensiun aja. Gitu. Makanya nanti 10 super trader hadir, gua akan stop sih move buat public. Tuh, karena gue nggak mau yang apa namanya, gue nggak mau yang ribet ngurusin amigdala orang tuh capek sih. Itu capek banget sih. Ini orang kok nggak bisa-bisa gitu. Kayak misal lu nih, lu nggak bisa-bisa kan. Lu pikir gue diem aja? Kagak. Gue lihat jurnal lu, salah lu di mana, gue research, gue catet. Besok gue Nah, kasih gue udah tahu lihat juga. nih. Kan gue buka juga ya jurnal gue kan. Kadang-kadang tiba-tiba ada yang lagi melihat gitu. Oh, gue bilang ini Mas Alil teman Jajang nih udah. Iya kan? Itu gue research satu-satu. Dicoba di ini di, nggak juga. Dicoba di ini di, nggak juga. Dicoba ini di. Yang terakhir kan lumayan oke tuh, lu dapat 300 pips kan. Iya kan? Iya. Gitu. Oke, gue punya. Dimarahin baru benar Iya, gitu, baru benar dikit. iya. Gua kasih tau nih guys, Aldi ini salah satu orang yang gue omelin loh. Serius. Gitu. Kenapa? Karena gue omelin karena gue peduli. Gitu. Iya. Kalau misalnya gue nggak peduli, gue akan jawabnya gini. Oh ya udah. Yang penting kan materi kemarin udah gue kasih tahu tuh ke lu ikutin aja. Ntar kalau misalnya lu nggak tahu, lu tanya-tanya aja sama yang lain. Bisa dong gue ngomong Info kayak lagi gitu. aja. Bisa dong gue ngomong kayak gitu. Bisa kan? Gitu. Tapi ya gue yakin banget lu bisa gitu. Karena lu dari segi prefrontal cortex aja juga udah bagus. Gitu. PFC lu tuh udah bagus banget menurut gue. Lu counting zona H1 sama M15 tuh udah bagus. Kayaknya lu cocok di M15 deh. Dibanding di M1 deh gitu. Makanya akhirnya ya gue nemu solusi akhirnya buat lu. Kayak gitu. Ya sama lah, Jason juga sama tuh. Jason itu sama banget. Jason, lu, Rafka, itu jujur ya, gue itu nggak pernah mintain nomor WhatsApp orang kalau dia itu belum review jurnal ketiga dan dia berhasil. Which is apa? Super tradernya doang lah. Gue nggak pernah minta nomor WhatsApp. Tapi karena lu bertiga nih yang Gen Z itu lu niat banget, gue minta kan. Gitu. Tiap hari evaluasi, ayo gue jabanin sih. Ya kalau waktu gue lagi enak nih, gitu. Gue nggak mikirin apa-apa, pasti gue jabanin. Lu evaluasi after more brief, ayo gas. Gue tuh kayak gitu tipenya gitu. Nah, itu faktor eksternal ya. Nah, problem internalnya nih, kita ngomongin problem internal gitu. Nah, kenapa trader itu agak susah untuk mengembangkan ilmu yang udah dia dapetin, padahal dia udah kemana-mana. Kok dia nggak bisa profitable? Nah, apa? Itu pertanyaan gue dong. Pertanyaan gue juga dong. Kenapa? Ya. Kalau ngomongin problem internal kita ngomongin secara umum ya. Kalau ngomongin secara umum itu berarti yang satu, lu nggak punya trading system itu aja. Yang cocok di lu gitu. Nah, kebanyakan orang lihat di YouTube, abis itu depo,
ya kan, abis itu nggak di forward, nggak di backtest, ya udah gas. Itu aja, gitu. Nah itu nggak punya trading system yang bagus. Ya lu kuasain lah do teori, cok. Do teori itu penting banget karena do teori itu sejarahnya technical analysis tuh dari do gitu. Do tuh ada di tahun 1800, di tahun 1800 sampai sekarang itu masih kepake buat lu apa, lu ngelihat market structure. Itu dari do. Ya lu kalau kayak candlestick lu belajar Munahe Sohoma tuh ada di tahun 1700-an. Ya lu fokus ke sana, lu pelajarin itu. Trading tuh sebenarnya kalau yang udah ngerti ya dari tahun 1700 sampai tahun sekarang itu ilmunya dipakai terus, nggak pernah berubah gitu. Beda sama halnya bisnis, kita bisnis ini yuk apa ntar ada industri baru nanti bisnis yang ini bakalan ketutup, kita belajar lagi dari nol gitu. Contoh lah kayak Mas Untung waktu itu. Mas Untung waktu itu bisnis tentang Facebook Ads. Ya sekarang Facebook Ads udah nggak hype lagi, pendapatannya turun, kita mau kayak gimana? Kalau trading kan enak dari dulu sampai sekarang itu aja gitu. Yang penting kita punya trading sistemnya gitu. Gua aja itu gua dari tahun 2019 sampai tahun 2023 ya. Gua trading cuma pakai trendline doang. Profit sebulan 30% mah dapat gua. Kalau misalnya lu nggak percaya, lu cek aja Instagram gua ya, di situ ya WD-WD-an gua yang cuma pakai metode trendline yang dulu masih kita live streaming itu ada WD-annya. Lumayan loh, sebulan 10.000 US cuan di kompon lagi gitu. Kan lumayan gitu. Yang penting apa? Kita punya trading system yang sekiranya kita kuasai betul. Itu internal. Nah, terus jangan lu lihat eksternal lagi gitu. Kalau lu lagi ada masalah internal nih, contoh misalnya gimana? Lu udah terbentuk nih trading sistemnya, terus habis itu lu lihat orang left trade. FOMO lagi. Lu FOMO lagi, percuma lu udah edukasi, lu lihat orang left trade. Ngapain? Ya, nih guys, buy di sini ya guys, buy di sini, sell di sini, sell. Kapan lu mau bisa menghargai diri lu sendiri, cok? Kayak gitu. Nggak bisa lu udah jago nih, karena ada di yang DM gue udah ngebentuk, dia udah profitable lah, gitu. Walaupun profit per bulannya itu stabil di 60-70% ya kan? Karena ya orang itu kerja juga gitu. Ya lu mau profit maksimal tapi lu kerja mau gimana? Nggak bisa gitu. Nah akhirnya apa? Dia ikut live trade orang yang tadinya dia udah konsisten selama 5 bulan, dia profit 60% sampai 70%. Dia ngeliatin di TikTok orang live trading di situ. Akhirnya apa? MC aku nih. Mau ngomong apa gua kalau misalnya udah kayak gitu? Gua udah ngebentuk capek-capek nih mental orang. Ya kan dia pengen lebih besar tradingnya. Dia ikut live trade orang, MC. Ya udah, gue mau ngomong apa? Udah gitu apa? Orang nggak jurnal lagi. Nah, kita ngomongin jurnal nih sekarang. Jurnal tuh penting nggak? Penting banget, parah. Gitu. Lu udah disiplin, lu udah ngejurnal. Apakah lu ada jaminan ketika misalnya lu udah kelar review jurnal ketiga, misalnya abis itu lu bisa enjoy tradingnya? Belum tentu. Ada loh di kita itu yang trading udah berbulan-bulan, 8 bulan itu trading, dia nggak jurnal selama 1 minggu, drawdown parah, 50% sampai 60%. Padahal dia udah ngebentuk itu. Kenapa? Udah merasa keenakan gitu. Udah ngerasa keenakan trading, cuan, ditinggalin disiplinnya, ya udah. Amigdala muncul tiba-tiba, lu nggak jurnal, udah habis. Karena jurnal ini menurut gue adalah rahasia trader itu untuk menanggulangi amigdala itu muncul gitu. Jadi ketika misalnya lu SL, lu buru-buru jurnal di situ dan lu langsung evaluasi. Tujuannya apa? Untuk mendistraksi agar lu itu tidak melakukan hal konyol di market. Contohnya apa? Re-entry. Gitu. Jadi ketika lu re-entry, ya kan, udah re-entry terus, lu abaikan jurnal lu. Padahal jurnal itu salah satunya untuk kita menahan ketika kita lagi emosi di market, ya kita alihin emosi kita ke jurnal gitu. Makanya kalau menurut gue sendiri nih,
Tren 2026 itu adalah jurnal. Kenapa? Tahu nggak? Karena maksudnya gimana teman? Ya, 2006, 26 di 2026 trading itu akan jadi tren. Orang-orang tuh udah bakalan mau ngejurnal. Menurut gua. Tahu nggak kenapa? apa tuh? Satu, orang-orang itu udah males dibego-begoin sama oknum. Yang pertama, udah capek mereka. Udah rugi banyak. Ya kan, FOMO doang. Yang kaya juga oknum doang. Gitu. 2026 itu adalah tren di mana trader-trader itu udah capek FOMO. Gitu. Yang beginner-beginner ini. Gitu. Yang pemula-pemula ini. Itu udah capek mereka FOMO. Udah capek mereka ngikutin orang left trade. Kok ketika misalnya gue trading sendiri, gue MC, ketika gue trading ikut orang-orangnya juga pas lagi MC juga, gue jadi ikut-ikutan, udah capek mereka. Akhirnya apa? Tren di 2026 ini menurut gue dia kan udah mulai disiplin nih. Karena udah gak ada cara lain selain ngejurnal. Menurut gue gitu. Begitu juga trader yang pro juga, yang pro makin disiplin lagi gitu. Kalau trader pro itu pasti dia ngejurnal, udah pasti dia. Gak mungkin. Gitu. Mang Jajang aja dia di akun gedenya itu dia ngejurnal kok. Gitu. Gus Sidik aja lu tahu sendiri yang equity-nya udah wow gitu. Dia masih ngejurnal sampai sekarang. Karena dia merasa kalau dia trading terus mereka nggak jurnal, itu ada rasa yang hilang. Gitu. Jadi sekarang kita tinggal pilih aja gitu. Kita mau ngejurnal atau kita mau jadi karyawan di kantor. That's it. Kalau misalnya kita mau jadi karyawan di kantor terus trading cuman buat asik-asik aja, buat senang-senang aja, ya lu bakalan di situ-situ terus, nggak akan pernah berubah. Ketika semua itu nggak akan pernah berubah, ya udah statement-statement dari trading itu judi lah, trading itu inilah, trading itu, ya udah. Karena gini mas, yang menjadikan trading itu judi ya karena lu sendiri gitu kan. Lu trading tanpa planning, lu trading tanpa rencana apa-apa, lu nggak jurnal, ya udah jadi judi. Apapun bisa jadi judi sebenarnya selain trading. Iya bener, lu bisnis aja, sistem keuangan lu nggak lu atur, lu judi jatuhnya. Lu bisnis apapun nih, ya contoh misalnya, kayak lu bisnis cilok misalnya, gitu kan. Lu bisnis cilok, ya kan, lu merasa, wah hari ini abis nih, gitu. Harusnya gue bikin ciloknya yang banyak dong biar lebih laku. Ya. Terus tiba-tiba hujan, cus, orang nggak ada yang keluar, lu udah bikin banyak nih cilok nih misalnya gitu. Ada nggak yang mau beli cilok lu? Ada, tapi nggak sebanyak waktu yang di musim panas atau di tempat-tempat tertentu atau orang-orang itu liburan kayak gitu. Pasti Ada. iya, nggak ada datanya gitu. Kita harus tahu gitu. Lu jualan sekuteng di tengah hari panas. Siapa yang beli? Orang kan maunya yang SS ya, bukan yang panas-panas kan. Nah, hal-hal kayak gitu kan, hal-hal kayak gitu kita kan perlu ketahuin gitu. Nah, itu harus harus di jurnal menurut gua gitu. Makanya nanti di Move sendiri tuh ada program baru di awal tahun. Nanti gua akan bikin jurnal yang baru sama Bang Ben. Nanti lu mau achieve apa nih di 2026 gitu. Dari segi knowledge, dari segi equity. Nah, dua itu. Lu mau apa? Gimana caranya lu meraih equity itu dan caranya tuh gimana biar lu itu bisa sampai ke goals lu itu. Nah, itu ntar bakalan ada tuh program di Move yang terbaru. Jadi poinnya internal tuh itu ya guys. Pertama kalian harus punya trading system, harus tahu probabilitasnya berapa. Menurut gua nggak perlu banyak-banyak, 50% aja probabilitasnya. Lu cuan. Tinggi banget. Nah kan ada namanya risk and reward juga. Iya, ada namanya risk to reward, betul. Lu cuman 50% aja. Ayolah guys, 2026. Metode kalian itu cobalah. 50% aja risk to reward ya. Itu dulu aja. Nggak perlu kalian sampai 80%, sampai 90%, nggak perlu lah. 50% aja, udah cuan. Ada RR di sana. Lu harus percaya RR. Risk to reward. Orang bisnis kalau nggak ada RR juga dia nggak berani bisnis lah. Iya, lu
percaya sama risk to reward. Lu nggak perlu lu cari metode yang holy grail, susah. Kecuali di move ya. Itu aja poinnya. Ini jujur-jujuran aja nih. Tapi buat orang yang menguasai lebih tepatnya. Susah. Karena gue udah keliling dunia kali kalau bisa dibilang gue cari metode tuh. Makanya Mang Jajang tuh the best banget. Dia bisa, wah namanya alkemis ya. Susah jadi. Dia tuh buat dia metode alien. move. Iya. Mang Jajang tuh nggak pernah drawdown dia. Selama 1 tahun dia nggak pernah daily drawdown. Bayangin lu. Gua aja masih ada daily drawdown ya. Gua ya masih ada gitu. Mang Jajang tuh nggak pernah. The best banget dia. Karena dia punya habit yang bagus gitu. Orang lain kalau misalnya SL cari entry lagi, kalau Mang Jajang enggak. Oke, gua SL terus apa? Gua harus evaluasi salah gua di mana, baru dia cari zona selanjutnya di mana. Harus entry. Mang Jajang tuh kayak gitu. Dan itu nggak semua orang bisa punya pola pikir kayak gitu. Itu susah. Termasuk gua. Gua kalau SL, gua harus jurnal dulu, nggak bisa gua langsung evaluasi. Karena manusiawinya tuh rada sebelnya tuh masih ada gua. Anjir SL lagi, gue tunggu-tunggu zonanya udah nunggu lama, SL sebel. Jadi gue perlu netralisir dulu. Yang gue lakukan adalah apa? Gue masukin jurnal dulu, ya kan? Ketika gue udah masukin jurnal, gue udah ada enakan, baru gue evaluasi. Gak bisa secepat Mang Jajang. Mang Jajang tuh the best. Bisa dia. Dia suka ngulik, orang dia suka baca. Ya udah, makin makin terbentuk dong ya. Iya. Jangan salah loh guys. Kayak Mang Jajang itu backgroundnya, ya dia kuliah sih kalau Mang Jajang. Bang Ari aja nggak kuliah dia kan backgroundnya. Security. Tapi bisa kok trading gitu. Poinnya apa? Poinnya tergantung lingkungannya. Lingkungannya membantu lu buat berkembang, ya lu jadi berkembang. Kalau misalnya lu cuman join grup buat cari call-callan doang, lu buat apa? Mending lu berbisnis aja udah. Lu berbisnis, lu udah ngerti trading dikit, lu cari member lain aja udah. Lu bikin call-callan kayak gitu. Ya nanti kalau misalnya SL, ya lu tinggal ada alasan, resiko lu sih kegedean. Lu SL berapa sih? Gue SL gede nih daripada lu. Kayak gitu-gitu ya. Terus marketnya anomali nih. Kayak gitu. Harusnya mah SL aja udah, nggak usah didebatin kan. Ya udah SL, ya kan? Kenapa? Karena tidak sesuai sistem market yang kita jalanin sekarang, nggak usah ada alasan. Kayak gitu aja poinnya. Gitu. Jadi kita trading juga gitu, harus aware tuh, harus aware sama apa? Sama metode yang kita pakai gitu. Kalau misalnya kita nggak aware, ya udah kita nggak akan berkembang sih, di situ aja udah poinnya. Itu aja sih. Jadi 2026 itu kalian ya yang nonton ini tuh harus benar-benar aware sama metode kalian teliti lagi. Risk to reward itu 50% aja. Ya probabilitasnya 50% lah, nggak usah gede-gede lah. Stabil 50% itu bisa profit kok. Di sini tuh siapa ya yang probabilitasnya 50% tapi bisa profit 100%? Joni kalau nggak salah tuh. Joni tuh waktu itu tuh. Probabilitas dia 50%, tapi profitnya 100%, bisa profit. Tinggal konsistensi aja, nggak perlu takut lah sama market. Yang kita takutin tuh kalau kita bodoh di market, gitu aja. Gitu. Udah tuh orang-orang yang suka nyari call-callan gitu. Kalian nggak usah ikutin. Kalau misal kalian mau pelajarin metodenya, pelajarin dari mereka. Gitu. Kayak misalnya, Bang, bisa nggak sih gue mau masuk di tempat dia? Ini ada cerita menarik nih, Dulu mau gabung IB, tau nggak? Kan gue udah tahu ya, uh, gimana caranya mereka bermain. Nah, caranya gue tuh gini tuh waktu itu. Gue join grup dia, gue deposit pakai link dia, ya kan? Habis itu gue trading dikit, gue WD duitnya semua. Gue pengen tahu ilmunya. Nanti nggak maksudnya? Ya, jadi gue nggak mau diambil. Uh, Dipelajari aja dulu tanpa kita entry. Iya. Kita lihat decision makingnya di mana gitu. Kalau misalnya decision makingnya itu dia full margin layering, ya tinggalin aja, ngapain? Lu capek sendiri gitu. Lebih lagi lu tolol ikut-ikutan. Ya poinnya kan itu. Ya, jadi udahlah 2026 ini lu fokus journaling aja guys gitu. Lu journaling, lu cari temen yang sekiranya, ini gue SL di sini nih gitu. Ini gue salah gue di mana? Lu saling evaluasi bareng-bareng. Nah, lu cari komunitas yang kayak gitu. Lu cari temen trading lu tuh kayak gitu dibanding lu nongkrong di kafe terus habis ini gue zona ini entry bareng entry.
kayak gitu. Capek loh kayak gitu, lu nggak dapat apa-apa gitu. Kalau lu belajar tradingnya bener kan enak ya. Iya nggak di? Ketika misalnya lu SL lu belajar dari kesalahan lu. Kalau lu profit lu bisa nikmatin dari segi hasil kerja keras belajar lu. Kalau lu ngikut Dan orang, bisa diulang terus. iya dan itu bisa diulang terus gitu. Kalau misalnya lu di situ lu masih suka ikut call-callan orang, udah lu bayar, ya kan? Lu juga pasti kalau misalnya lu SL orang itu kasih call, lu cuman marah doang sama orang itu. Ah, anjir lah gue udah bayar, masa gue rugi. Beda kalau orang yang mau belajar sendiri kan, anjir gue SL nih, salah gue di mana ya? Apa yang harus gue perbaikin ya? Ya lu dapat Nah, sesuatu hal yang dari situ, karena yang gue bilang di MOV ini harus pola pikirnya tuh harus abstraksi dulu gitu. Maksudnya apa sih abstraksi? Maksudnya ya lu belajar aja dulu sama apa yang lu mau, ego lu gitu. Ntar lu akan mendapatkan simpelnya di mana. Ah nih gue simpelnya di sini nih, gue cuman simpelnya pakai dua teori nih, hire lo, ya udah nggak apa-apa gitu. Nah baru ketika lu dapat formulanya, lu dapat sistemnya, lu coba di situ, lu jadiin itu suatu hal yang empiris nantinya. Jadi ketika lu udah empiris ya kan, lu udah jadi sistem di diri lu sendiri. Jadi lu mau difomo-fomoin orang tuh bodo amat. Iya, agree harus gitu. Karena kita harus disiplin ilmu itu kayak gitu loh. Oke, terima kasih Aldi sudah menemani aku konten hari ini. Di konten kita kali ini lu dapat apa nih, Di? Dapat ilmu apa nih, Di? yang amigdala bagian eksternal dong, Mas. Bagian eksternal sama bagian internal sih terutama juga. Karena ya gue juga harus evaluasi ke diri gue juga. Sebenarnya yang gue cari tuh di trading ini apakah duit atau yang gue cari itu Sistem. ilmunya gitu loh, sistemnya gitu. Iya. Nah, karena jujur setelah Mas sempat bahas tentang amigdala itu gitu kan, mikirin duit, mikirin itu, gue langsung mikir lagi ke dalam diri gue. Ada sih beberapa kali gue masih mikir gitu, gue pengen cepat bisa cuan, cepat bisa balik gitu kan, bisa menghasilkan lebih lah gitu. Nah, walaupun ngomongnya gampang ya, gue juga sering kadang-kadang ngomong jangan cari fokus uang lah, jangan trading tuh bukan instan uang, tapi kan kita pribadi kadang-kadang masih bisa kena gitu. Nah itu gue langsung evaluasi diri gue lagi. Gue harus mikir balik sih. Setiap kali gue mau trading, gue harus mikir gitu. Oke. Apakah yang gue cari itu ya atau uangnya gitu. Oke. Good. Tapi kalau gue predik lu di tahun 2006 tuh lu udah punya equity 50.000 US. Amin. Gua Mas, amin. gua akan kejar lu itu buat achieve itu. Achievement gue itu. Lu bertiga. Gue pengen equity lu tuh di tahun 2026 tuh 50.000 US lu megang tuh. Lu geng-geng ke tepi pantai itu ya. Lu harus belajar dari keputusan diri lu sendiri lah poinnya. Lu jangan pernah mau Yeah, difomo-fomoin. Oke lah. benar-benar. Tapi Apa? sama mereka bareng gue juga ngelatih tuh mas. Kayak kadang-kadang si Jason ya kan, Iya. M3 katanya. Iya. Difomo-fomoin Agak ya. belum menarik buat gue. Iya, bagus. Iya. Sistem gue belum nyampe, belum. Iya. Yang penting ngezone bareng nggak apa-apa lah, ngezone bareng, ngedirection bareng. Ya ketika lu apalagi direction tuh ya. Direction itu menurut gua hal yang paling bahaya kalau kita salah meneliti itu gitu. Jadi direction itu lu harus berpikir dua arah tuh. Nah, maksudnya dua arah tuh gimana gitu. Jadi kalau misalnya dia nge-sell gimana, kalau lu nge-sell gimana, kalau lu nge-buy gimana. Nah, lu harus jago main level invalidation di sana. Harus tahu reasonnya. Harus tahu reasonnya, betul. Kalau lu nggak dapet reasonnya, lu skip aja mending. Itu aja. Jadi trader yang nggak FOMO. Wah menarik, di Move tuh nggak boleh saling FOMOin satu sama lain ya di Move tuh. Oke, thank you ya Di. Gue pamit duluan ya. Thank you mas. Ya, duluan Siap. juga mas. Yo, thank you. Selamat Selamat siang. berlibur Yo, juga mas. selamat Semoga berlibur. lancar ya buat Amin. anaknya. Amin. Thank you Di. Yo, siang Di.